pagi ini saya akan sharing dengan saudara, berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kita baca ayatnya ya, langsung saja ya. 1 Samuel pasal 30, kita baca ayat 1 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca bergantian gitu ya. Saya baca ayat yang ke-1, saudara teruskan 2, bergantian 6-nya sama-sama. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 dikatakan begini oleh firman Allah. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Teruskan ayat yang kedua. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga ya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, ke Siklak, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat yang keempat terus. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat yang kelima. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat yang ke-6 sama-sama kita baca, 1, 2, dan 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi, tema firman Allah pada kesempatan pagi ini kita fokus bicara tentang menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Hari-hari ini di tahun 2023 ini banyak orang-orang yang sedang menghadapi masalah. Banyak orang menghadapi kesukaran, pergumulan dalam hidupnya. Kesusahan itu menjepit hidupnya. Kalau kita bicara kesusahan, siapa sih orang yang hidup di dunia ini tidak pernah mengalami kesukaran? Semua orang pernah mengalami kesukaran atau kesusahan. Saya boleh katakan orang yang kaya raya, yang uangnya banyak pun punya kesusahan. Kesusahannya masing-masing. Orang kaya punya kesusahan. Apalagi orang yang belum kaya juga pasti punya kesusahan kan? Orang yang bisnis, yang kerja punya kesusahan. Apalagi orang yang gak punya kerjaan punya kesusahannya sendiri. Orang dagang, orang berniaga, orang bisnis. Orang berkata apa sekarang? Dagangannya turun pak. Dagangan saya sepi pak, omsetnya turun. Masing-masing orang mulai menceritakan kami punya kesusahan pak. Kalau saya gembala berkata jemaat ngalami kesusahan, bagaimana dengan pendeta? Beberapa pendeta di beberapa daerah kalau saya ketemu mengatakan sama. Di awal 2023 ini, beberapa bulan yang lalu saya pernah ngobrol dengan beberapa pendeta dari berbagai daerah. Mereka berkata apa? Ya kita pendeta juga di daerah juga ngalami kesusahan pak. Kalau jemaat ngalami susah, terpuruk ekonomi, pendeta berkata apa? Ya kami juga ngalami yang sama. Ya, pemasukan pun kurang ke gereja, pendeta pun ngalami itu. Baik jemaat maupun hamba Tuhan sama ngalami itu. Mari kita belajar dalam firman Tuhan. Bagaimana kita menyelesaikan, mengatasi kesukaran, kesulitan, kesusahan yang barangkali menjepit kehidupan kita. Mari saya ajak kesempatan pagi ini untuk kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa menurut saya, yang bernama Daud. A man of worship,
seorang pemuji penyembah Tuhan yang luar biasa. Bagaimana cara Daud menyelesaikan mengatasi masalahnya? Dia bukan kalah, meskipun masalah itu sangat-sangat menjepit hidupnya, dia menang. Bukan cuma menang, dia mengalami kelimpahan, mengalami jarahan gitu. Hartanya orang Amalek berpindah kepada dia. Tadinya dijepit oleh masalah, kemudian menang, bahkan mengalami double blessing. Ada berkat yang Tuhan sediakan buat dia. Nah, dari ayat yang barusan kita baca, saudara ya, 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. Mungkin saya cerita sedikit backgroundnya, latar belakang dari ayat yang barusan kita baca. Ayat ini kurang lebihnya begini, cerita pendeknya begini, intisarinya. Daud, atau saya baca di ayat yang ke-1 saja ya, ayat 1 ya, 1 Samuel pasal 30 ayat 1. Ini backgroundnya, saya baca ayat 1 saja. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Kenapa dia ke Siklak? Melarikan diri. Saya baca dulu ya. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan seterusnya. Ya, perhatikan, kenapa hari itu Daud dengan rombongannya tiba di Siklak? Daud itu udah capek. Namanya orang ya seperti Daud, termasuk dengan 600 pasukan bersama dengan dia. Terutama Daud kita bicara, orang itu kalau dikejar-kejar terus sama masalah, masalahnya gak tuntas, masalah panjang gak selesai-selesai. Tiap hari berhadapan dengan masalah itu, besok masalah itu lagi. Sebuah masalah yang sama yang berkepanjangan, gak selesai-selesai, itu menekan kita, itu mengancam kita. Rasa gak aman dong kita. Terus tiap hari kita dikejar-kejar oleh masalah itu. Kalau kita, itu bisa hutang. Itu bisa orang lain yang teror kita. Kalau Daud, itu ada orang yang teror dia, ada orang yang gak suka sama Daud, kejar dia. Jadi Daud punya musuh hari itu. Anda tahu siapa musuhnya Daud saat itu? Musuhnya adalah Saul. Saya suka ajarkan, Saul ini musuh besarnya Daud. Ada pepatah yang berkata begini, satu musuh itu terlalu banyak, tetapi 1000 teman, 1000 sahabat itu terlalu sedikit. Daud itu punya satu musuh, tapi musuhnya bukan orang biasa. Ini musuhnya punya kekuasaan yang besar. Yang pertama, ia adalah mertua, ayah mertuanya sendiri itu Saul. Jadi gak gampang ya, hadapi masalah, hadapi musuh, bapak mertua. Yang kedua, musuh Daud adalah seorang raja. Saul itu adalah rajanya Daud sendiri. Gak gampang hadapi rajanya. Saya suka bilang sama saudara, seorang raja itu punya power yang kuat. Dia punya kekuasaan yang kuat, dan dia raja bisa gerakkan power kekuasaannya untuk tangkap Daud. Dia punya kekuatan prajurit, ya kan? Dia punya kekuatan tentara, militer. Dia punya kekuatan politik, dia punya kekuatan hukum, dia punya kekuatan materi, keuangan, ekonomi. Semua dia punya. Dan dia bisa gerakkan power kekuatannya itu untuk kejar dan tangkap Daud. Makanya kalau Anda telusuri baca kisah Alkitab, Daud itu gak tenang. Sebab di seluruh tanah wilayah Israel tidak ada tempat untuk dia bersembunyi. Ada catat ya, tidak ada seorang pun di antara warga negara Israel yang berani sembunyikan Daud, yang berani taruh Daud disembunyikan di rumahnya gitu. Gak ada yang berani. Terancam nyawanya, Daud terancam dalam bahaya. Istrinya juga dong, anak-anaknya juga dong, termasuk keluarganya, semuanya terancam. Satu kali namanya orang, namanya manusia termasuk Daud, meskipun dia adalah a man after my own heart, seorang yang dekat di hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan, meskipun dia orang yang luar biasa dengan Tuhan, namanya orang manusia daging. Dihantam masalah terus, dikejar masalah terus, masalah menjepit dia dan tidak ada jalan keluar gitu loh. Tiap hari buka mata itu juga masalahnya. Lama-lama orang capek loh jiwanya. Namanya orang bisa lelah jiwa ini. Anda ingat cerita tentang Nabi Elia? Kita mau bilang apa tentang Nabi Elia? Nabi Elia menurut saya ini seorang raksasa iman, imannya raksasa gitu.
Bagaimana tidak? Dia berkata, hai api turun dari langit. Api turun, membakar korbannya. Ini orang istilahnya orang Jawa sakti mandraguna, saudara ya. Orang yang imannya luar biasa loh. Bahkan ketika orang lain kelaparan, burung gagak, Allah perintahkan pelihara Elia. Ini orang kepercayaan Tuhan, spesial di mata Tuhan. Tapi lihat, meskipun orang spesial, orang hebatnya Tuhan, Tuhan bangga dengan Elia. Tapi lihat satu kali apa yang terjadi ketika dia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel. Apa yang terjadi? Capek jiwanya, lelah jiwanya. Namanya manusia, mau Daud, mau Elia, orang-orang hebatnya Tuhan, tokoh Alkitab yang nama mereka dituliskan, ditorehkan dalam Alkitab, hadapi masalah, mereka lelah loh, capek. Elia parah, saking capek letihnya jiwa dia berkata, Tuhan cabut saja nyawaku, minta mati loh. Artinya apa? Frustasi, udah putus asa Elia. Dia pikir udah terjepit gak ada jalan. Aku gak lebih daripada nenek moyangku Tuhan. Aku mau mati saja, cabut saja nyawaku. Orang kalau sudah ngomong mati-mati berarti capek betul. Saya berdoa ya, pagi ini lihat saya, dengar perkataan firman ini. Jika ada di antara saudara merasa hidupmu pagi ini, Anda itu adalah orangnya ternyata. Engkau merasa dikejar-kejar oleh masalah itu juga. Merasa tidak aman, kayaknya masalah ini mengancam deh hidupmu. Dan kau tidak bisa menyelesaikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Saya tahu pagi ini kau sedang frustasi. Saya bisa merasakan kalau masalahmu seperti ini kau pasti putus asa. Maunya mati saja Pak, tunggu dulu. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong engkau. Berapa banyak kau yang sedang mendengar firman Allah ini, kau letih jiwamu. Saya capek Pak hadapi masalah ini Pak. Daud pun capek. Ketika Daud capek, latar belakang ayat ini sampai dia itu membelot. Ya, dia pergi ke Siklak. Siklak ini daerah Filistin. Ya, Filistin itu musuh bebuyutannya Israel. Kok bisa ya? Bisa. Karena Daud merasa capek. Dia hari itu mengambil keputusan. Dia berpikir apa ya istilahnya? Dia ambil jalan pintas keputusannya. Karena gini, udah capek dikejar-kejar sama Saul. Dia pengen tenang. Siapa sih gak pengen tenang? Makanya larilah dia ke Siklak. Dia minta perlindungan kepada Raja Akhis, Raja Siklak. Dia di sana menawarkan diri, ini inti ceritanya begitu ya. Dia menawarkan diri menjadi semacam gini, tentara bayaran gitu. Perang dibayar, ikut perang, bergabung dengan orang Filistin, ditaruh di Siklak. Makanya karena dia bergabung sama orang Filistin, maka Raja Akis memberikan dia satu lokasi tempat namanya Siklak. Nah saya ingin terangkan sedikit tentang Siklak ya. Siklak itu kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah berliku-liku, berkelok-kelok. Siklak itu artinya adalah siksak, saudara, siksak. Jadi Siklak itu adalah titik balik dari kejayaan Daud. Kalau saya boleh berkata kepada Anda, saya terangkan begini ya. Daud itu mengalami beberapa fase kehidupan. Dan menurut saya fase kehidupannya Daud di Siklak ini fase yang sangat krusial. Ini fase yang sangat-sangat penting dalam hidupnya Daud. Daud hancur di sini, hancur semuanya. Dia gagal mengatasi kesusahan masalahnya, gagal masa depannya, berantakan semua. Saya ulang ya, dalam fase kehidupan perjalanannya Daud, fase di Siklak, ini fase yang sangat penting dan menentukan perjalanan masa depan Daud. Fase yang krusial menentukan perjanjian Allah yang tersedia buat Daud. Nanti Daud terima di masa depannya atau Daud gagal, hancur semuanya. Titik penting krusialnya ketika dia ada di Siklak. Bukan kebetulan Siklak itu artinya berliku-liku. Bukan kebetulan Siklak itu artinya siksak, saudara ya. Saya tidak tahu, adakah di antara saudara yang sedang beribadah dalam doa pagi mendengar firman saat ini, saudara sedang mengalami hidup yang berliku-liku. Hidupmu rasanya siksak gitu ya.
Rasanya kita semuanya sama. Yang kita rindu, yang kita mau, perjalanan hidup kita itu bukan berliku, berkelok-kelok. Maunya kita lurus. Saya pengennya lurus Pak jalannya, yang tenang gitu loh. Siapa yang gak mau gitu. Jalan yang lancar, jalan yang halus, jalan yang bebas hambatan. Kita pengen seperti itu. Tapi namanya masalah datang di luar kontrol kita. Kesusahan, kesulitan mendera kita itu seringkali datang di luar kontrol, datang tiba-tiba. Adakah pagi ini di antara saudara mengalami siksak hidupmu? Kebanting-banting rasanya saudara. Hidupnya berkelok-kelok, berliku-liku panjang. Rasanya mungkin kau mendengar firman Allah ini kau menangis. Saya itu Pak Pendeta orangnya. Berliku-liku panjang Pak. Tidak selesai-selesai masalah saya. Kalau Daud saja capek letih jiwanya. Maafkan saya berkata, apalagi kita, apalagi Anda. Anda sedang letih barangkali hari ini. Capek hadapi liku-liku kehidupan. Makanya saya ajak saudara belajar dari kisah Daud. Bagaimana Daud mengatasi liku-liku kisahnya itu. Daud membelot ke Siklag. Dan Daud itu ternyata gak sendirian. Anda lihat berikutnya ya. Daud hidup dan tinggal di tengah-tengah orang Filistin di Siklag. Itu bersama dengan 600 orang pasukannya. Siapa 600 orang pasukannya? Ini adalah orang-orang 600 ini yang datang sama Daud, yang bergabung sama Daud, minta dipimpin sama Daud. Itu datang ketika Daud ada di Gua Adulam. Ini produknya Gua Adulam. Siapa sih mereka? Orang yang dikejar-kejar hutang. Kalau Daud takut dikejar-kejar sama Saul. Jadi ini ceritanya 600 pria pasukannya Daud plus Daudnya. Itu semua orang yang dikejar-kejar sama masalah. Daud dikejar-kejar oleh Saul rajanya dan ayah mertuanya. 600 pria pasukan yang bersama dengan Daud sama. Mereka ini orang yang juga dikejar-kejar sama masalah. Ada yang dikejar-kejar hutang, melarikan diri datang sama Daud. Ada yang dikejar-kejar sama istrinya. Mungkin mereka selingkuh, mungkin mereka berzina, istrinya marah, dikejar-kejar mereka, takut melarikan diri. Jadi kadang-kadang permisi bicara, istri itu menakutkan juga bagi suami saudara ya. Terbukti di antara 600 orang itu, Anda baca di Alkitab, temukan baik-baik. Itu banyak di antara mereka yang ketakutan dikejar sama istri. Saya berharap Anda jangan jadi istri yang menakutkan suami saudara ya. Sehingga jangan sampai suami jadi suami DKI, suami diketia istri. Karena suami begitu istri ngomong langsung sembunyi takut saudara ya. Itu di antara 600 orang itu orang yang seperti itu. Dikejar-kejar sama istrinya. Penjudi, pemabuk, pencuri, perampok. Dan segala macam kerusakan hidup yang ada. 600 ini orang yang ancur gak punya masa depan. Bergabung sama Daud nanti ke depan. 600 orang ini berubah jadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Jago-jago perang. Karakternya diobahkan, ya sikap hidup diobahkan. Daud itu mewarnai hidup mereka. Ini kehebatan Daud karena dekat sama Tuhan. Tapi kita gak bicara ini. Tapi intinya saya berkata backgroundnya begitu. Daud gak sendirian di Siklag di Filistin. Bersama dengan 600 orang pria yang menjadi pasukannya. Daud pemimpin gerombolan ini. Dan mari saya tunjukkan ayatnya. Apa yang terjadi kemudian di Siklag. Ada masalah besar yang dihadapi oleh Daud. Saya baca ya. Apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi di Siklag. 1 Samuel pasal 30. Lanjut lihat ayat 30, ayat 3 dan ayat yang keempat saya baca ya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu di Siklag, maksudnya tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama dengan dia itu dengan nyaring. Terus sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Perhatikan yang ketiga dalam 1 Samuel pasal 30. Jadi ceritanya singkat saja ya. Daud ini kan dengan 600 orang pasukannya kan tentara bayaran, prajurit yang dibayar sama Raja Akis untuk perang sama mereka, bantuin mereka perang. Satu kali
Tentara Filistin yang dipimpin langsung oleh Raja Akis mau perang sama kerajaan Israel. Ada ingat siapa rajanya Israel? Saul, rajanya Daud. Daud bergabung sama tentara Filistin mau bantuin perang lawan Saul. Kenapa diajak? Akis percaya sama kejujuran kebaikan hatinya Daud. Tapi panglima-panglimanya Raja Akis gak terima. Bukan kayak ini Daud. Daud ini kan orang Israel. Kita mau perang dengan raja orang Israel, dengan bangsa Israel. Kok ngajak orang Israel? Jangan dibawa, suruh dia pulang. Marah begitu cerita. Anda baca ya ceritanya. Para panglima kerajaan Akis Filistin itu marah. Suruh pulang dia. Daud protes. Raja, engkau kan tahu kejujuran hatiku, kebaikanku. Aku ngerti Daud. Tapi panglima gak suka. Kamu suruh pulang. Baliklah Daud kembali ke kota Siklak bersama dengan 600 gerombolan pasukannya. Apa yang terjadi? Ayat 3 1 Samuel 30 mengatakan begitu nyampe di Siklak, Siklak kota mereka sudah di bumi hanguskan sama orang Amalek. Rumah mereka dibakar, harta kekayaan mereka dirampas, ya, dicuri, dirampok sama orang Amalek, dibawa semua, plus istri mereka ditawan. Plus anak perempuan mereka, anak laki-laki mereka dibawa semua. Termasuk istri, anak laki-laki perempuannya Daud, semua dibawa. Apa yang terjadi? Ayat 4 bersaksi kepada kita. Lalu menangislah Daud. Daud nangis. Ini pria yang nangis. Pria itu jarang nangis loh. Ini gerombolan pimpinannya Daud, tentara-tentara yang hebat kemudian. Itu nangis. Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, 600 orang pasukannya Daud, semuanya nangis dengan dia. Dengan nyaring. Nyaring itu biasanya dipakai nyanyi. Nyanyi dengan suara yang nyaring. Ini nangisnya nyaring. Berarti nangisnya teriaknya keras. Nangis dengan nyaring berarti nangisnya itu teriak suara keras. Sampai parau suaranya. Alkitab berkata sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Habis suaranya. Orang Jawa bilang gero-gero nangisnya. Nggak kuat. Saking pedih hati mereka. Saking susah hati mereka. Hancur hati mereka. Kenapa? Istrinya mereka ditawan sama musuh. Mereka pikir sudah mati. Anak perempuan, anak lagi ditawan. Harta kekayaan mereka yang mereka dapatkan dengan kerja keras dirampok, dirampas habis sama orang Amalek. Bangkrut hari itu. Hancur hari itu. Sampai menangis para pria ini. Jarang pria nangis. Ini nangis sampai parau dengan suara nyaring. Saking hancur pedih leburnya hati mereka. Lalu ayat 6 bilang apa? Ayat 6 perhatikan. Dan Daud sangat terjepit. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan and David was greatly distressed. Greatly distressed. Di atasnya stres berat. Tingkat tinggi stresnya. Di atasnya stres, depresi barangkali. Dikatakan greatly distressed, stresnya parah. Terjemahan bahasa Indonesia bagus juga ya. Dan Daud sangat terjepit. Daud sangat stres hari itu. Siapa yang gak stres ya? Kekayaan habis, hancur. Semua tidak ada, nol hari itu. Saldonya nol. Istri dibawa sama musuh. Ya, anak perempuan, anak laki tidak ada semua. Apa ndak bingung kita papa? Anak ditawan sama musuh. Istri dibawa sama musuh. Bukan cuma 600 orang terjepit. Daud juga terjepit. Tapi menarik ini ya, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ketemu di sini, stresnya Daud bukan cuma istri, anak ditawan. Ini 600 pasukan gerombolan pengikutnya yang setia sama dia, nggak terima, berontak. Mereka mau melempari Daud sama batu. Ngelemparnya bukan cuma gini saudara ya. Ini lempar mau dibunuh mati si Daud. Ada nangkep ya kata-kata saya. Bukan cuma lempar gitu saja. Ngelempar itu tujuannya supaya mati, dibunuh si Daud. Makanya dikatakan greatly distressed. Terjepit Daud, stresnya berat. Ini sampai pengikutnya mau lawan dia, mau bunuh dia. Terjepit. Dia punya masalah terjepit. Orang sekarang melawan dia sangat terjepit. Saya gak tahu ya.
Adakah di antara saudara yang hadapi masalah bagaikan sudah jatuh ketimpa tangga lagi? Berat, distresnya luar biasa. Tapi mari kita lihat, saya suka dengan kalimat berikutnya. Dikatakan begini, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki perempuan. Tetapi, ini keren kata-katanya. Top banget ini kalimat, saya suka dengan kalimat ini. Daud berkata gini, firman berkata begini, tetapi Daud dikatakan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya. Anda tentu bertanya kan, pendeta, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan itu bagaimana caranya? Apa sih maksudnya? Beberapa lama yang lalu, akhir-akhir 2022, mau masuk tahun baru 2023, ada seorang pengusaha WhatsApp WA kepada saya berkata, Pak Pendeta Yohanes, kalau kita menghadapi masalah depan, kanan, kiri, belakang, buntu jalannya, gak ada jalan, apa yang harus kita lakukan? Saya langsung nangkep, rupanya pengusaha ini, bapak ini dalam bisnis usahanya lagi drop, terjun bebas. Dia punya masalah hutang yang besar, dan sehingga dia bertanya, kalau hadapi masalah depan, kanan, kiri, belakang, buntu, gak ada jalan, apa yang harus dilakukan? Saudara, sebelum saya jawab, saya bagi dulu begini. Saya itu punya prinsip, gini loh, punya komitmen ketika saya mengajarkan firman kepada jemaat, saya khotbah seperti ini, mengajar firman seperti ini. Saya punya prinsip begini, saya itu sebelum mengajar begini, saya itu menempatkan diri saya yang mengajarkan saya. Tapi saya punya prinsip memposisikan diri saya itu seperti jemaat. Saya itu bukan kepinteran, bukan kesombongan gitu, enggak. Anda ngerti lah maksud kata-kata saya, dijauhkanlah dari itu. Tapi Anda ngerti kan kemurnian dari kata-kata saya. Jujur ya, maafkan saya, maafkan juga teman-teman ya. Kadang kita dengar khotbah seseorang, maaf ini ya, kadang kita nggak ngerti. Saya juga sama gitu. Kadang ikut seminar, saya keluar kota, bayar gitu ya. Kadang saya nggak ngerti poin ini apa ya, apa ini maksudnya ya. Kadang-kadang jemaat dengar khotbahnya pendeta juga sama kayak saya, nggak ngerti. Ini ngomong apa itu gembala? Pendeta ngomong apa? Kadang kita nggak ngerti. Makanya saya punya komitmen prinsip. Saya belajar setiap mengajar jemaat, menempatkan posisi saya itu seperti jemaat. Jadi saya seperti ngomong sama jemaat pada diri saya sendiri. Kalau saya bisa nangkep, saya berharap jemaat yang saya ajar pun bisa nangkep apa yang saya lepaskan kepada umat gitu. Tujuannya adalah apa? Supaya jemaat ngerti gitu. Apa sih maksud firman? Kalau ada tanya sama saya, apa sih maksudnya menguatkan kepercayaan pada Tuhan? Karena seringkali ketika orang ditanya, saya punya masalah berat Pak, depan, kanan, kiri, belakang, buntu, gak ada jalan, bagaimana Pak? Seringkali kita datang konseling, dapat jawaban, ya berdoa saja. Percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. I know, semua juga tahu itu saudara ya. Kalau ada orang datang konseling, ada cuma berkata berdoa saja, Tuhan pasti tolong. Ya saya pikir Anda gak usah konseling kalau jawabannya itu. Maaf saudara ya. Iya kan? Anda setuju gak dengan saya? Kalau Anda datang saya konseling, saya cuma berkata Pak, Ciko, berdoa saja, Tuhan pasti tolong. Saya tahu Anda pasti kecewa. Ya kalau berdoa saja saya juga tahu Pak Pendeta, Tuhan pasti tolong, saya ngerti. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, saya tahu. Bagaimana jalan keluarnya? Jawaban saya kepada pengusaha ini seperti jawaban saya kepada saudara yang saya sampaikan sama saudara hari ini. Bagaimana caranya? Tiru Daud. Ketika terjepit tidak ada jalan keluar, Daud menguatkan percayanya. Bagaimana caranya? Aplikasinya. Gak cukup hanya doa saja, Tuhan pasti tolong. Yang kita butuhkan kan aplikatifnya bagaimana, aplikasinya loh. Refleksi kehidupan kita bagaimana menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Itu kira-kira begini loh. Ada ngomong sama jiwa saudara yang lagi lemah, lagi hancur, pedih hati, terjepit. Misalnya kau berkata nih, hei jiwaku, kamu mesti kuat, kamu mesti bangkit, jangan menyerah. Itu menguatkan kepercayaan, Tuhan pasti tolong kamu. Ada yang lemah gak hari ini?
berkata sama jiwamu, ngomong sama rohmu, kamu tidak boleh lemah, percaya, bangkit dengan iman, Tuhan bisa tolong. Atau sambil kita nangis boleh. Menguatkan kepercayaan itu saking parahnya pedih ya. Ada datang sama Tuhan, tolong aku, Engkau penolongku, aku percaya Tuhan sanggup tolong aku. Mungkin kau sambil nangis, saking tidak kuat engkau gigit bantal. Gigit bantal boleh ya, jangan gigit suamimu, jangan gigit istrimu saudara ya. Gigit bantal boleh, tidak kuat saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Aku percaya engkau sanggup memulihkan. Kadang saya kalau hadapi masalah dalam mobil, saya bisa teriak itu, Tuhan Yesus tolong aku. Itu menguatkan percaya. Itu bentuk contoh menguatkan kepercayaan. Ada berseru kepada Tuhan, Tuhan aku percaya engkau bisa tolong aku, engkau bisa memulihkan hidupku, aku percaya engkau berikan jalan keluar. Itu menguatkan, jangan diem. Singkat kata, apa yang terjadi setelah Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan? Rendahkan diri, mungkin dia nangis sama Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Tolong istri, anak, semua pasukan istri keluarga mereka, Tuhan jagai mereka. Aku percaya Tuhan, engkau pasti menyelamatkan mereka. Apa yang terjadi ketika Daud ya greatly distressnya sangat parah. Begitu dia menguatkan percaya, gak bimbang, gak ragu. Hasilnya ini, saya baca, ini ayat yang terakhir. 1 Samuel pasal 30 ayat 18 sampai 20 dikatakan begini, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Lihat saudara, menang loh dia. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Kembali, hilang 100, balik 100, hilang 600, balik 600. Gak ada satupun yang hilang. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki, anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Sama-sama dong kita baca ayat 20, 2, 3. Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Dapat berkat punya orang Amalek, dapat jarahan, semua kembali plus dapat double blessing berkat yang lain. Punya orang Amalek, kekayaannya berpindah kepada Daud. Bukan kalah tapi menang. Dengar baik, karena menguatkan kepercayaan, Tuhan tunjukkan jalan. Begitu Daud keluar mau cari orang Amalek, tiba-tiba ada hambanya, budaknya tepatnya orang Amalek tergeletak di jalan. Sengaja ditinggalkan sama tentara Amalek karena dia sakit kan, gak dirawat. Dikasih makan sama Daud, kasih minum sama Daud, utang budi sama Daud. Dia ngaku, aku ini budaknya orang Amalek. Daud cerita, dia tanya, dikasih tahu, Amalek ada di sana, tawan semua orang Israel ini. Dikasih tahu, dihancurkan sama Daud, diserbu sama Daud. Selalu ada jalan kemenangan. Tidak disangka-sangka ya, bisa dipertemukan Tuhan, itu bukan kebetulan. Tuhan tunjukkan jalan lewat hamba yang ditinggalkan. Tidak ada yang kebetulan, selalu ada jalan keluar. Kliknya pasti ketemu. Percayalah begini, jangan lemah dulu, kuatkan percayamu. Pasti ada jalan kemenangan, bahkan berkat yang lebih berkelimpahan Tuhan sediakan buat setiap saudara. Saya mau doakan setiap saudara pagi ini, kiranya Tuhan tolong setiap kita.